Aku tinggal dengan ayah, ibu dan Uni. Keluarga kami adalah keluarga petani. Ayah juga ada tambahan penghasilan, yaitu dengan memetik kelapa. Memetik kelapa ini mungkin tidak sama dengan yang teman-teman pernah lihat, karena caranya unik. Di kebun karet, ayah menyadap pohon setiap musim panas. Harganya per kilo kurang lebih Rp1.300. Teman-teman, namaku Duski Samad, umur 10 tahun, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kami di Minangkabau hormat sekali pada alam. Buat kami, alam bukan saja tempat hidup untuk manusia, binatang, dan tumbuhan, tetapi juga tempat kita belajar. Selain buah-buahan, bunga-bunga, dan binatang, alam juga mengandung pelajaran dan pengetahuan yang penting bagi hidup kita. Sampai-sampai ada pepatah dari nenek moyang kami yang berbunyi, alam terkembang jadi guru. Di Minangkabau, kami naik oto kalau ingin berpergian dari satu desa ke desa lain. Saat oto berjalan, lihatlah keluar. Di antara tebing dan daun-daun, ada beragam flora dan fauna yang menghiasnya seperti pelangi hidup. Bunga dan buah berwarna-warni, menghiasi hutan. Tapi ingat teman, tidak semua bunga yang cantik harum baunya. Juga buah-buahan yang ranum tidak semuanya dapat dimakan. Di dalam hutan juga banyak binatang. Ada serangga-serangga mengerubungi bunga. Ada kadal di ranting pohon. Ada juga binatang yang lucu-lucu, seperti anak beruang, yang kelihatan seperti anjing kecil. Masih banyak lagi binatang di alam, baik yang berguna dan yang merugikan bagi kita. Kita sudah sampai di desaku, yang jauhnya 14 km dari Sijunjung. Desaku diberi nama Air Hangat, karena ada kolam sumber air hangat. Di sebelah kiri saat masuk, teman-teman bisa lihat surau kami. Tempat anak-anak belajar agama dan juga pencaksilat. Oh iya, aku lupa bilang, kalau surau itu penting buat kami. Karena surau adalah tempat kita bersiap-siap sebelum pergi merantau. Merantau adalah bagian dari tradisi Minangkabau yang kuat dan dijalankan tiap laki-laki akil balik. Melalui rantau, orang Minang terjun ke masyarakat baru, seperti yang ada di pulau-pulau seberang laut. Pengetahuan dan pengalaman yang didapat saat merantau bisa berguna bagi diri sendiri dan orang-orang di kampung halamannya. Di surau, kita diberi bekal rohani dan jasmani. Rohani dengan mengaji dan salat khusyuk. Jasmani dengan belajar pencak silat. Bila keduanya kita kuasai, cukuplah bekal kita untuk merantau. Dengan rohani bersih, kita kuasai cara bertindak dan berkata yang benar.
Aku tinggal dengan ayah, ibu dan Uni. Keluarga kami adalah keluarga petani. Ayah juga ada tambahan penghasilan, yaitu dengan memetik kelapa. Memetik kelapa ini mungkin tidak sama dengan yang teman-teman pernah lihat, karena caranya unik. Di kebun karet, ayah menyadap pohon setiap musim panas. Harganya per kilo kurang lebih Rp1.300. Tentu kami tidak bisa hidup dari pendapatan menyadap saja. Oleh karena itu, ayah juga berladang ubi dan kayu manis. Tapi yang menarik adalah memetik kelapa. Beruk-beruk ini jinak. Aku kan pernah bilang, binatang-binatang ada yang berguna dan bisa membantu kita. 2 beruk kami ini kami pelihara dan latih untuk memetik kelapa. Memetik kelapa dengan beruk banyak untungnya. Kami menghemat waktu, tenaga, dan kelapa yang dipetik pun bisa banyak. Waktu memetik kelapa, dari 10 kelapa yang dipetik, ayah akan diupahi 1 butir. Kalau sedang musim, ayah bisa dapat 20 butir. Tapi kalau sedang sepi dan yang dipetik di bawah 10, paling tidak ayah dibayar 1 butir tiap pohonnya. Baru kami pintar memilih kelapa, yang muda atau yang tua. Kadang-kadang ayah membantu dan memberi tanda dari bawah. Dicakan ini untuk membiarkan kelapa. Dan dicakan ini untuk memetik. Ingin aku bisa memberi tanda decak. Tapi, kata ayah sebelumnya, aku harus bisa melatih beruk memetik kelapa yang benar dulu. Rizky, sinilah. Ayah bilang, semua itu bisa dilakukan kalau kita tekun dan terus berlatih. Baik itu mengaji, silat, melatih beruk memetik kelapa, atau menggunakan tombak. Sambil berlatih, kembali lagi kita memperhatikan dan belajar dari alam. Siap, kita memburu babi menuju arah ke Butoe. Ada kecelakaan nanti kita melaporkan ke ketua atau di tombak atau di babi menuju arah ke Butoe. Kita berangkat semuanya. Teman, mungkin ingat perkataanku saat kemari. Tidak semua binatang di alam berguna. Ada yang merugikan seperti babi hutan. Babi hutan yang lepas sering merusak ladang dan menyusahkan petani. Oleh sebab itu, mereka harus diburu. Pemburuan babi hutan biasanya dilakukan setiap hari Jumat. Para pemburu datangnya dengan membawa anjing dan tombak-tombaknya sendiri. Mereka melakukan dengan sukarela, karena untuk kepentingan bersama juga. Kami, anak-anak, belum diperbolehkan mengikuti orang dewasa berburu. Maka, kami mencari petualangan sendiri. Seperti orang yang berburu, dengan berjalan bergerombol, semangat berpetualang menjadi lebih besar. Sering kami menghayalkan bahwa kami adalah pasukan-pasukan cilik yang bertugas menjaga hutan.
Kadang kami mengambil jalan yang jarang dilewati orang. Lalu, kalau kami melihat teman-teman kami sedang memancing di bawah bukit, kami ganggu dengan menyabiti batu. Semakin jauh berjalan, sampailah kami di Bukit Karang. Di sini ada akar gantung yang bisa kami gunakan untuk berayun-ayun. Saat berayun dan kaki meninggalkan tanah, rasanya asik sekali, seperti terbang di langit. Walau jarak ke tanah hanya 3-4 meter, saat mengayun kadang ada rasa takut juga. Kalau kami masih kuat berjalan jauh, ada ngalau atau gua yang kami bisa jelajahi. Gua ini dalamnya sampai 7 kilometer, yang dinamakan Ngalau Lagung. Karena di dalamnya dinding gua stalaktit dan stalagmit bisa dipukul sampai berdengung. Kami menyusuri dengan obor. Siapa tahu di dalamnya ada harta karun. Dinding-dinding goa juga dipenuhi tulisan, kebanyakan dari pengunjung yang datang kemari. Kami tidak pernah ikut-ikutan menulis, karena selain dilarang guru, kami sadar tindakan seperti inilah yang merusak lingkungan. Celah-celah goa ini bisa dipanjat. Setelah sampai di puncak, kita bisa melihat pemandangan istimewa dan menghirup udara segar. Rasanya bangga dan senang sekali. Seolah kami bisa menyentuh awan. Hei, ada babi itu. Tena. Di akhir perjalanan, kami sering menangkap babi hutan. Tentu saja sasaran kami bukan babi betulan. Sepulang bermain, di malam harinya kami kembali sibuk di surau.
الله أكبر سبحان ربي العظيم. Kami mengaji di bawah arahan Ustadz, yang kebetulan ayahku sendiri. Bila cukup tekun mengaji, dalam waktu 2 tahun, kami sudah dapat khatam. Kadang-kadang, selesai mengaji, kami selingi dengan menonton acara dari antena parabola. Jika kebetulan acaranya bagus, warung tempat menonton penuh. Tidak hanya oleh kami dari surau, tetapi juga penduduk lainnya. Ustadz sering kewalahan kalau tiba-tiba kami pergi menonton parabola, karena kadang-kadang kami pulang larut, bahkan tidak kembali ke surau. Kata orang tua, parabola itu mengganggu kami mengaji. Tapi di lain pihak, lewat parabola, kami dapat mengetahui berita-berita dari luar secara cepat. Sehingga wawasan kami juga jadi bertambah. Jadi sebenarnya parabola itu seperti unsur alam lainnya. Kalau menggunakannya dengan baik, banyak yang bisa kita pelajari darinya. Tapi kalau tidak, ya bisa merugikan. Mereka yang sudah mengantuk menonton parabola jadi jarang kembali ke surau. Malam-malam sedikit sekali yang ada di surau. Jadi kami tinggal tidur saja. Tidur di surau semata-mata bukan karena alasan praktis saja. Tetapi dengan tidur di surau, suasana untuk mengaji dan sembahyang lebih tekun muncul dengan sendirinya. Ini mungkin gejala perubahan. Para orang tua yang tidur di surau, yang terlalu lemah untuk melakukan apa-apa kecuali beribadah. Mungkin heran, apa yang terjadi sekarang? Tidak seperti zaman mereka. Tradisi rantau masih dipertahankan. Tetapi, mengapa tradisi surau yang menjadi penunjangnya semakin menipis keberadaannya?
Nah teman, setelah belajar dari alam dan surau, saatnya kami belajar dari tempat seperti teman-teman lakukan, yaitu di sekolah. Dengan pengetahuan dari sekolah, alam dan surau, kupersiapkan diriku untuk masa depan.